Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 8 akan melakukan wawancara kepada Bapak Diki Yondi dengan umur 30 tahun. Bapak ini telah memulai usahanya dari tahun 2011 sampai sekarang. Nah, Bapak ini memiliki awalnya Bapak ini memiliki brand yang namanya Waisait dan sekarang telah menjadi brand Logism. Nah, sebelumnya kami akan perkenalkan kelompok kami. Nama saya Jessica Syanturi dan rekan Saya saya, Eva saya Eva Putri Adinda. Saya Arya Saya Saputra. Sri Mayeni. kami akan mencari Bapaknya. Kepada Bapak kami persilahkan. Om Selamat Diki. sore, Pak. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Makasih sebelumnya Om Diki karena udah bersedia bergabung pada wawancara kami. Ayo, siapa mulai dulu? Om izin Boleh record apa, ya Om. Catherine? Oke, Mas ya. Siapa yang record guys? Yuk, udah di record. Nanti aja dipotong. Eh, Yova aja lah, kalau gitu nanti aku pembukaannya aja gitu. Oke. ini untuk frame recordnya nggak apa-apa. Berdiri begini, apa harus landscape? Boleh begini? Boleh, Pak. Di Nanti handphone Boleh soalnya. Om. kami bisa. Oke. Bentar ya Om. Kami ulang ya Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya Om, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Padang diberi tugas untuk mewawancarai pengusaha sukses. Nah, di sini saya Yova Putri Adinda dan rekan-rekan yang lain. Saya Jessica dan Saya Asri. Oke ya. Suaranya jelas kan? Jelas Om. Sebelumnya kami terima kasih banyak ya Om telah bersedia dalam wawancara kami ini. Dan terus boleh perkenalan dulu Om. Oh iya, perkenalkan dulu, nama saya Diki Ekayondi. Kebetulan di sini untuk usia, sekarang masuk di usia 32 tahun. Domisili di Jakarta, asli Padang, Payakumbuh. Dan untuk usaha itu ada di Jakarta. Berarti produksinya juga di Jakarta ya Om. Iya, produksinya juga di Jakarta, distribusi juga di Jakarta. Bentar ya Om. Hmm. Kalau boleh tahu Om, cabang Boleh. itu usaha Om tuh dimulainya tahun berapa Om? Untuk usaha yang sekarang itu dimulai udah dari tahun 2011 pada 2010. Itu Oh itu Om juga kan kuliahnya juga di Padang ya. Dan pas lagi kuliah lah, di zamannya masih kuliah itu udah mulai merintis di Padang. Akhirnya setelah selesai, setelah kelar baru pindah ke Jakarta dan alhamdulillahnya berkembang di Jakarta. berarti produksinya tuh nggak pakai toko apa-apa, cuman kayak langsung dari mulut ke mulut gitu Om? Bagaimana Om? Untuk Atau online aja? Untuk awalnya promosi kan di tahun 2011-2012an itu masih digital, dunia digital belum segambling sekarang ya, belum seviral sekarang. Dan untuk promosi awal yaitu awalnya ya dari lingkungan komunitas lah, komunitas mulai dari komunitas kampus, komunitas apa aja lah, komunitas-komunitas yang band mungkin, musik mungkin, komunitas
olahraga dan sebagainya itu berawal dari situ. Lambat laun di tahun 2012-2013 digital, ada sosial media yang bisa dimanfaatkan, baru kita berkembang ke situ. Terus kalau kerja sama Om tuh sendiri aja atau sama teman gitu Om? Eh, saya sebagai pelaku bisnis ya mungkin di sini untuk di awal mencoba sendiri, pas di Padang itu mencoba sendiri, tapi yang namanya manusia kan nggak semua skill itu bisa kita dapetin gitu. Contohnya di posisinya bisnis Om sekarang, mungkin ada seseorang yang lebih fasih di bidang produksi, ada lebih paham di bidang penjualan gitu. Dan yang namanya di bisnis kan kita nggak mungkin orang produksi juga pegang penjualan, pegang semuanya, nggak ada manusia mungkin yang sempurna ya. Nah, Ya. kebetulan Om sendiri itu lebih fokus di dunia produksi dan ada teman yang lebih mahir di bidang penjualan. Akhirnya kita join dan alhamdulillah disitulah mulai berkembang. Nah, gitu. Nah, terus pertama kali Om terjun tuh gimana bisa kayak gitu Om? Awalnya kan sebenarnya dari hobi ya, karena kebetulan saya itu mahasiswa DKV, tahu kan DKV, desain grafis. Ah, iya. Ah, Hmm, karena hobi menggambar, hobi desain, tertarik sama dunia visual, awalnya berawal dari situ, mulailah merancang-merancang bisnis-bisnis yang berhubungan sama dunia digital, berhubungan dengan termasuk clothing ini, termasuk dunia branding-branding distroan, seperti itu. oh. Hmm. Berarti kayak Om mulainya tuh dari mulai desain baju kaos kah Om? Ya, awalnya mulai dari desain baju kaos, berawal dari usaha-usaha kayak event-event kampus, mungkin ada di kampus event, mulai dari situ dan berkembang, akhirnya apa terniat bikin merek sendiri, bikin nama sendiri, dan promosi yang lebih inilah lebih besar gitu maksudnya. Boleh tahu mereknya itu apa Om? Yang pertama kali tuh Om? Hmm. Kalau yang pertama kali itu pas masih di Padang itu namanya Y-Side. Ada brand Y-Side dan nama tempat produksinya itu Image. Posisinya waktu itu masih di daerah Tabing. Nah, setelah pindah ke Jakarta, Om fokus di merek, nama brandnya Logis. Dan sekarang berkembang, ada dari Logis itu ada 3 brand juga yang mengelola di situ. Tapi yang lebih ini di Logis ini brand-brand Wah, yang rata-rata itu pemakaiannya ya umur-umur 30 ke atas lah gitu. itu nama brand Om tuh ada artinya nggak Om? Bagus. Ya, untuk mencari nama brand ya observasi lah beberapa nama gitu, udah pilih nama ini, tapi yang cocoknya di situ ternyata pasar juga mendukung, eh, apa eh, lebih easy listening lah, lebih enak didengar dan orang-orang juga gampang mengingat kalau brand itu eh, apa terjangkau gitu sesuai dengan nama brandnya. Oke, akhirnya itu yang kita jaga dan itu yang kita patenkan namanya. Nah, eh, ada pertanyaan selanjutnya Om. Apa yang Hmm. menjadi motivasi utama untuk menjadi seorang pengusaha? Latar belakang sebenarnya kebutuhan, awalnya kebutuhan di zaman kuliah, apapun yang namanya anak kuliah, yang namanya kita di zamannya sekolah, kos, dan kebutuhan biaya-biaya pendidikan sebagainya itu kan hal yang apa ya, yang rumit lah gitu. Nggak semua orang tua juga bisa mendukung, support keluarga nggak semua mendukung. Akhirnya aku berpikiran keras, ada teman-teman juga yang cocok buat mendukung, mensupport, memulai dari situ, dan akhirnya awalnya sih nggak langsung ke dunia clothing ini, nggak langsung ke dunia distro lah gitu maksudnya. Coba dulu dari hal apa desain poster, desain ini semuanya, tapi yang lebih menguntungkan di situ gitu. Nah, akhirnya Om tertarik di situ karena hobi juga berkesinambungan lah, nyambung sama usaha yang sekarang. Hmm. Lalu, apa tantangan terbesar yang pernah Om jalani atau hadapi dalam mulai bisnis itu Om? Sampai sekarang.
Kalau bisnis ya, apapun itu Mm. bisnisnya sebenarnya yang tantangan terbesar itu omset lah, pendapatan. Secara pendapatan, biaya yang kita butuhkan, terus turun naiknya pasar itu kan pengaruh ke bisnis yang sedang Om pegang sekarang, yang sedang saya pegang sekarang maksudnya. Apalagi di zamannya COVID, eh, semua bisnis apapun itu apa hampir stuck, hampir nggak berjalan pas di zamannya pas COVID lagi masuk di tahun 2020-2021 ya. Nah, tantangan terberatnya yaitu penjualannya nggak stabil, pendapatan nggak stabil, produksi harus tetap jalan gitu. Dan itu nggak sesuai antara omset, pendapatan, sama biaya produksi. Dan itu yang akhirnya membuat kita harus muter otak harus gimana, harus kemana, dan apa solusinya ya dengan tim tadi kita pecahkan masalahnya gitu. Terus cara mengatasinya itu gimana, Om? Nah, barusan baru baru mau disampaikan, untungnya pas di zamannya COVID, kan kita nggak boleh keluar semua ya, lockdown, semua Iya, ditutup, akses ditutup, ada manfaatnya sosial media yang masuk di sosial media e-commerce itu yang masuk di tahun-tahun 2015 dan 2014 itu kita mencoba eh, apa promosi. eh, ya mencoba metode promosinya, mencoba memperkenalkan diri lewat sosial media, lebih mengikuti tren yang ada, misalkan di Instagram, TikTok, apapun itu sosial media yang booming di pas itu, yang bisa dimanfaatkan, itu yang kita pakai. Dan akhirnya, hmm, eh, karena terbatasnya penjualan di periode yang pas zamannya COVID masuk itu, lockdown dan semuanya, kita mencoba bergabung ke pemanfaatan penjualan via sosial media dan e-commerce. Kayak toko oren, toko hijau, istilahnya begitu, Ya, TikTok dan semuanya. Akhirnya, bahkan menurut Om pada tahun itu, pada tahun 2020-2021, penjualan online malah lebih menguntungkan dibanding penjualan offline. oh, Dan itu lebih hmm. signifikan penjualannya. Karena orang-orang semua serba di rumah, lebih fokus ke gadget, pemesanan apapun semuanya pesan online sampai depan rumah gitu. Dan itu akhirnya membuat keuntungan yang bagus. Itu omset Om naik drastis dari yang sebelumnya atau gimana, Om? Yang pas Naik drastis. saat COVID. Oh, Langsung gratis. Mungkin kalau dihitung sekitar 70-80% naik drastis dari omset yang standar biasanya sebelum COVID. berarti Om itu Om terjun ke dunia sosial media itu pas saat COVID-nya, Om. Sebelumnya nggak ya? Ya, belum. Sebelumnya masih sebatas promo-promo postingan Oh, foto, belum terlalu diseriuskan. oh Emang nggak. pengenalannya sudah dari tahun 2014-2015, tapi yang lebih fokus, dan emang fokus penjualan itu udah semenjak COVID lah, semenjak 2020. Hmm. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Silakan rekan-rekan fisika. Em, baik, akan dilanjut oleh saya. Eh, Ya, kan untuk memulai bisnis pasti bakal susah kan, Om. Jadi iya. bagaimana Om mengidentifikasi peluang bisnis untuk memulainya? Kalau masalah identifikasi ya, sebenarnya eh, masing-masing pelaku bisnis, apalagi saya sebagai pemula sebenarnya, tersebut sebagai pemula dalam berbisnis clothing, punya pola dan cara masing-masing untuk identifikasi bisnis ini mereka mau kemana, arahnya mau kemana, target yang dituju seperti apa, udah ada pola masing-masing yang mereka siapkan. Kalau yang dari saya sendiri, contohnya, untuk clothingan ini, untuk di dunia distro clothing, khususnya identifikasi yang dilakukan awal itu kayaknya seperti eh, yang pertama ya pengenalan brand ya, branding. Branding itu penting banget gitu.
branding itu bukan dunia clothing saja, mungkin buat saat ini apapun produk yang mau didistribusikan, penjualan dan bisnis branding itu nomor satu sekarang. Pengenalan dulu kan, nama. Yang kedua itu masalah promosi tadi. Setelah pengenalan branding, promosinya gimana, target yang kita capai seperti apa, dan identifikasinya itu kita harus siap juga dengan produk kita yang notabene-nya baju, mungkin notabene-nya fashion, kualitasnya juga dijaga. Yang dari segi kalau Om sendiri contohnya dari segi baju sablonan, mungkin pasarnya yang dibakalin tuju mungkin umur 30 tahun ke atas, berarti kan harus gambarnya gimana, desainnya kayak gimana, pola pemakaiannya gimana, orang-orang seperti apa yang kita tuju gitu, dan kita harus siap dengan identifikasi itu. Ya, salah satunya kita ada namanya analisa pasar kan, ada tim-tim yang siap berjalan di pasar, tahu dengan oh sekarang yang lagi happening ini nih, yang lagi viral ini nih, yang kayak begini nih gitu. Emang analisa pasar itu penting gitu. Itu secara offline pun secara online gitu. Dan untuk yang online ya secara pribadi khususnya clothing pas itu Om identifikasinya ya di sosial media tadi, di Instagram apa apa yang lagi ini, apa yang lagi viral di Facebook pun, di TikTok apapun, dan kita mencoba produksi ke arah situ. Ya, identifikasinya itu, analisa pasarnya yang penting. Ah ya Eh, Om, tadi target Om tuh kan katanya umur 30-an kan ya Om. Mm-mm. Itu kalau untuk umur di bawah 30-an tuh masih ada apa gimana Om? Atau emang target fokusnya tuh sama 30-an gitu? Hmm, kalau yang umur 30 ke bawah mungkin kayak si Yova yang teman-temannya masih uh, di bangku kuliah ya, di bangku kuliah, di bangku Ya, sekolah. Eh, Pernah mencoba sih bikin istilahnya streetwear buat anak-anak muda lah. Distro-distro nih yang hobi skater lah, hobi BMX semuanya target ke situ. Tapi eh, menurut Om terlalu idealis kalau Om berada di situ gitu. Karena Om juga dulu hobinya gitu, fokusnya di situ. Tapi mencoba ke situ penjualannya nggak sebagus yang ditarget tadi di umur 30 ke atas gitu. Karena mohon maaf sebelumnya yang umur 30 ke bawah itu secara ekonomis mereka masih ter apa masih eh, belum terlalu belum cukup ya. ya belum cukup buat buat dengan pemasaran dengan harga jual Om dengan yang Hmm. segitu gitu. Akhirnya setelah mencoba ke pasarnya yang umur 30-an ke atas, mereka cocok. Oh ternyata ini nih pasar sebenarnya gitu. Kalau boleh tahu kisaran harganya tuh berapa Om? Dari Om kan ada 3 brand ya, ada 3 merek ya. Kita punya 3 harga juga. Ada yang harganya 75 ke bawah, ada yang 75 sampai 200-an, dan ada juga yang di harga di atas 300-an. Tergantung pemakaian bahan dan sebenarnya wilayah distribusi pengaruh gitu. Mau penjualan di Jawa, maupun penjualan di Sumatera, Makassar, semuanya itu beda-beda harga. Akan lanjut Jessica. tadi kan kita udah dengar strategi dan targetnya gitu. Menurut Om tuh apa sih strategi bisnis yang paling efektif yang Om terapkan gitu dalam pembisnisan Om gitu? Eh, Sebenarnya dalam bisnis strategi khusus itu apa ya? Hampir nggak ada sebenarnya yang harus strategis banget gitu. Tapi menurut Om dalam bisnis itu yang penting konsisten. Konsisten itu eh, kita mungkin dalam clothingan mau keluarkan barang, mau promosi barang di bulan April atau mau Lebaran ini dengan kuantiti sekian ribu atau puluhan ribu piece gitu. Harus di tanggal segitu itu udah ada gitu, barangnya udah ada, konsisten. Gitu pun kalau promosi di sosial media, mau upload di Instagram, di TikTok, 3 kali sehari, jam sekian-sekian harus konsisten di jam itu gitu. Intinya yang konsisten. Kalau dalam bisnis itu mau gimana pun, mau uangnya banyak, mau linknya kuat, mau apapun, kalau konsistennya nggak ada, nggak susah. Buat bergeraknya susah gitu. Om, Hmm. kan Om punya banyak brand gitu, jadi pasti memiliki gambar yang berbeda-beda. Jadi bagaimana Om membangkitkan kreativitas dalam bisnis Om gitu? Ya, untuk kreativitasnya, eh, kembali lagi tadi ke cara analisa pasarnya. Ada tim mungkin yang kasih tahu kreativitasnya sekarang di pasar seperti apa yang laku sekarang.
Dan begitupun secara pribadi Om juga cek di sosial media apa yang lagi happening. Oversize, orang mau bikin oversize, mau bikin yang pola begini, begini, begitu bentuknya. Om ikutin gitu. Tapi dengan kreativitas sendiri, ciri khas sendiri gitu. Nanti untuk kreativitasnya itu kembali lagi ke tadi seninya si anak-anak desain ini bentuknya gimana gitu. Oh, begitu. Em, jadi menurut Om tuh apa sih peran inovasi dalam kesuksesan Om gitu? Inovasi itu penting, jelas penting. Itu harus ada pengembangan, harus ada ya setiap apapun, setiap zamannya, setiap periode itu pasti berubah, pasti ada perkembangan hal baru. Mungkin dari bisnis, dari usaha Om aja contohnya. Kalau orang-orang nggak mau berkembang, maksudnya dengan gaya-gaya distro-distro lama yang gambarnya mungkin gimana-gimana, setelah sekarang keadaan apa zamannya kayak gini, desain-desainnya yang lebih simple, yang lebih ini apa semuanya, kalau nggak mau berinovasi ya bakal ketinggalan. Inovasi itu penting banget, harus gitu. Hmm. Apalagi ke dunia digital sekarang tuh saingannya itu emang harus inovasi, menjaga branding kita dan menjaga promosi kita. Eh, Selanjutnya mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya. Nah, sekarang saya nih Om mau bertanya ke Om. Iya, silakan. Dalam berbisnis itu kan kita memerlui waktu tuh Om. Terus bagaimana cara Om mengelola waktu Om sehari-hari? Seperti kegiatan lain gitu? Iya, itu betul. Bagus sih pertanyaannya. Ya, pengelolaannya awal-awal berbisnis itu ya memang butuh waktu yang pagi, siang, malam yang nggak non-stop gitu. Malam kerjain desain, mikirin. Kadang inovasi atau imajinasi buat bikin gambar desain itu datangnya di malam hari gitu. Dan harus begadang, bikin gambar. Besok pagi harus dicetak, harus diproduksi begitu. Tapi lama-lama setelah temponya tahu, oh ternyata eh, Senin sampai Jumat misalkan udah fokus Senin sampai Rabu lah 3 hari itu fokus di desainnya, Kamis Jumat itu fokus ke produksinya gitu. Sabtu Minggu ya udah berkeluarga ya siapin waktu berkeluarga, untuk keluarga istirahat, siapin lagi buat hari Seninnya ya polanya begitu aja, terus siapin lagi buat desain-desain baru dari hari Senin sampai Rabu begitu terus. Dan healing sih penting gitu, healing itu buat nyari ide-ide baru, hal kreatif ya harus healing, harus keluar gitu. Kalau di depan laptop terus, di rumah terus, ya nggak bakal dapat, susah juga gitu. Harus ada perbandingan soalnya kalau harus keluar gitu. Ya membagi waktunya itu tadi. Eh, Perlahan-lahan sih. Kalau di awal-awal emang susah, tapi kalau setelah di planning, nanti bakal terjadwal sendiri. Jadi hari Seninnya, Selasanya, Rabunya gimana, setelah mengetahui juga di produksinya gimana. Paling segitu sih Nah, yang dari pribadi ya. oke. Terus kan berbisnis itu juga memerlui keputusan dan pengambilan resiko nih Om. Terus bagaimana cara Om membuat keputusan penting dalam berbisnis ini? Untuk keputusan penting dalam berbisnis ya eh, berani aja buat iya iya tidak tidak, itu penting. Karena hal yang semakin dewasa seseorang dalam bisnis itu semakin dia memahami polanya bisnis. eh Istilahnya dalam stoik lah, kayak ngilangkan rasa nggak enakan gitu, nggak usah nggak enakan, harus ada pola-pola tadi, misalkan Senin sampai Rabu harus segini, harus kelar jam segitu, iya iya gitu, kalau enggak ya enggak gitu. Dan untuk pengambilan keputusan, kalau dari bisnis pribadi Om, eh, secara dunia di clothing itu kan kita punya tim, ada yang pegang posisi ini, dan mutlak kalau keputusan itu ada di pemimpinnya gitu, dan itu pemimpin yang benar juga. Eh, kalau kalau semuanya dikasih keputusan-keputusan sendiri, misalkan kita 10 orang di dalam satu tim, mereka punya keputusan sendiri, ya itu bakalan bikin si usaha ini amburadul gitu. Jadi dalam 10 orang, 5 orang yang pertama dipimpin satu orang, 5 orang kedua dipimpin satu orang, ya keputusan ada di dia.
dan benar-benar orang yang konsisten di kepemimpinan gitu. Dan untuk hasilnya keputusan-keputusan yang mutlak itu ya harus tegas gitu dan bertanggung jawab gitu. Apakah Om pernah mengambil risiko yang besar untuk berbisnis ini? Oh, tentu pernah, harus. Kalau dalam bisnis ya risiko besar itu harus. Dan kalau dalam sekolah kayak uang sekolahnya lah itu. Kalau kita nggak belajar dari situ, kita nggak bakalan tahu nanti ke depannya tersandungnya di mana, bakal lancar di mana gitu. Dan itu sudah banyak lah gitu. Asam garamnya gitu udah banyak sebenarnya. Dari teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Izin bertanya Om, untuk pertanyaan terakhir Om, Oke, iya. apakah ada nasihat dari Om untuk diberikan kepada wirausaha muda? Hmm, sebenarnya kan Om juga masih dalam kategori wirausaha muda yang merintis ya. Sebenarnya kalau nasihat sih kurang kurang bagus aja sebenarnya. Cuman berbagi mungkin ya, berbagi pengalaman aja sih yang kayaknya gitu. Kalau dari Om sendiri ya itu konsisten aja gitu. Kalau mau jalan konsisten aja dan tegas dan bertanggung jawab gitu. Dan untuk usaha fokus gitu. Jangan mengambang ke sini ke situ satu-satu. Tapi yang jelas satu fokus udah fokus di situ dulu. Nanti kalau udah jadi baru mau ekspansi, mau pengenalan ke bisnis lain itu silakan. Yang penting konsisten, fokus ya bertanggung jawab itu. Terima kasih Om. Apakah teman-teman lain ada yang bertanya? Ya, ada Yova mau nambahin, Om. Ya. Om, apakah Om punya role model gitu, Om, atau mentor dalam bisnis ini? Iya, tentu. Yova, ya kalau kita berbisnis, siapapun pebisnisnya, mentor itu penting. Eh, Seiring berjalannya waktu ya, mungkin dulu di zamannya masih kuliah, di zamannya masih merintis bisnis, egois, idealis itu jadi salah satu hal yang anak muda pasti punya gitu. Kita membanggakan diri kalau kita ngerasa kita bisa, kita pintar, kita ini. Tapi ternyata setelah tadi yang pertama Om bilang, nggak semua manusia itu bisa punya skill yang sama gitu. Nggak semua manusia itu juga punya skill yang semuanya dia milikin, produksinya, penjualannya, skill desain, semuanya apapun, promosi, nggak semuanya yang punya. Akhirnya sadar di situ, akhirnya ada mentor lah yang menasihatin, yang ngasih tahu ini kalau berbisnis itu polanya seperti ini, jalannya seperti ini, dan mentor itu yang benar-benar kita kita ikutin gitu dengan caranya dia, karena dia udah menghasilkan, dia udah tahu omsetnya dia kejar seperti apa, penjualannya seperti apa. Dan dalam bisnis mentor itu guru lah, kalau dalam kuliah di dosennya itu penting gitu, itu harus mentor itu penting. Dan uh, untuk ilmu ya dari 100% yang didapat mungkin 80% itu lebih banyak mentor yang kasih peluang-peluang ya. Itu. Kalau gimana cara Om membangun motivasi untuk tim-tim pekerja Om? Kalau di dunia kreatif ya, tergolongnya kan di distro ini dunia kreatif. Motivasi di tim itu kita mengapresiasi mereka sih. Ada misalkan kalau dari segi pendapatan lah ekonomisnya mereka ya ada penjualan, ada hasil gitu, ada target, ada yang didapat gitu, ada bonus juga. Dan untuk apresiasi motivasi ya eh, misalkan lah kalau dalam tim motivasi yang kita berikan ya kita memberikan peluang juga mereka kalau pengen berkembang gitu, pengen mandiri sendiri gitu. Misalkan setelah mereka bekerja lama nih, setelah mereka bertahun-tahun dan telah yang udah dapat juga ilmunya, caranya, pengelolaannya, kita memotivasi mereka juga untuk silakan buka sendiri gitu. Silakan kalau mau bangun brand sendiri gitu. Kembangin nih brand-brand lokal gitu. Biar brand-brand Indonesia, brand-brand lokal Indonesia bisa dikenal di Asia bahkan dunia gitu. Jadi kita nggak membatasi motivasinya di situ.
kita nggak membatasi mereka harus jadi karyawan terus atau apa. Kalau udah sanggup, udah cukup waktunya, silakan kalau mau berkembang. Kalau boleh tahu Om, ada nggak perjalanan yang berharga dari kegagalan-kegagalan sebelumnya? Hmm, ada banyak sih sebenarnya. Mungkin Contoh. sampai sekarang kalau gagalnya dihitung 60% tuh itu masih kegagalannya gitu. 40% baru menuai hasil gitu. Tapi bertahan lah, bertahap mulai mulai di apa namanya diminimalisir lah. Kalau pengalaman gagal, yang pertama itu pas di mulai dari Padang dulu ada ya kerugian-kerugian itulah. Mereka udah order tapi nggak jadi ambil, nggak jadi pesan. Mereka udah order, kita udah bikinin nggak jadi, tiba-tiba hilang. Ada juga yang ditipu, mungkin bukan ditipu ya. Ya kita udah pesan bahan berproduksi dan semuanya ternyata nggak sesuai hasil yang kita inginkan. Bentuknya beda sama sampel-sampel yang udah dikasih. Kita mau bikin barangnya takut pelanggan kita kecewa, akhirnya bahan ini kita jual lagi dengan harga murah gitu, dan kerugiannya itu lumayan besar kalau di situ. Itu kalau yang tadi Om, yang Om bilang ada orang yang mau beli terus akhirnya tuh nggak jadi, itu gimana Om ngatasinnya Om? Kita kan mediasi dulu lah, pertemuan dulu, ketemu dulu apa masalahnya. Mungkin mereka nggak suka dari bahannya, nggak suka dari desainnya atau apa, kita bakal cariin solusi gitu. Kalau emang mau ganti bahan, silakan ganti bahan. Kalau mau desainnya diganti, kita siap gitu. Tapi emang emang mungkin apesnya kali ya, itu sialnya di omnya. Emang mungkin niat mereka itu cuman, atau emang mereka nggak cukup budget atau apa ya, pas itu udah pesan banyak, tiba-tiba nggak jadi gitu. Sedangkan kita udah siapin diproduksi dengan operasional dengan biaya sekian, ujung-ujungnya nggak jadi. Mediasi pun akhirnya mereka nggak mau, hilang dan lost kontak aja gitu. Hmm, gitu. Pertanyaan terakhir dari Eva Om. Mm-mm. Apa ada rencana atau proyek khusus yang akan Om capai ke depannya gitu Om? Ya jelas, tentu jelas ada dong. Si ini Pak, target sebenarnya sih eh, brand lokal ya, maksudnya dari segi clothing, dari segi distro Indonesia lah umumnya. Kita kan dikenal sebagai brand fashion terbaik di Asia, punya bahan-bahan bagus, mulai dari bahan benang, kapas. Kan kita Indonesia itu termasuk yang terbaik di Asia gitu. Bahkan jersey-jersey bola pun, jersey-jersey eh, jersey-jersey bola olahraga semuanya di Eropa dimanapun kalau mau beli itu merek yang bagus dicari orang itu kan made in Indonesia, yang diproduksinya di Indonesia. Nah, kenapa kita nggak bisa membangun brand sendiri? Maksudnya yang mendunia itu. Kenapa nggak bisa bikin yang go to Asia lah, go to dunia lah, go untuk internasional lah gitu. Targetnya seperti itu. Tapi sebenarnya kembali lagi, pasar Indonesia aja yang mungkin penduduknya 200 jutaan lebih, kita belum mencukupi gitu. Bahkan belum ada lah brand Indonesia yang bisa produksi sampai 200 juta buat mencukupi baju semua orang se-Indonesia, itu belum belum ada gitu. Jadi kita harus komplit dulu di sini, baru mungkin ekspansinya. Target Om sih Asia dulu gitu. Pengenalan ke Malaysia, mungkin Thailand, bahkan Korea gitu. Nah, Sekian pertanyaannya ya Om. mm, Semoga apa yang Om inginkan dapat terselesaikan dan lancar amin, ke amin, ya depannya. rabbal alamin. Amin. Amin. Makasih sebelumnya Om telah bersedia Iya, untuk membantu kami. iya, iya, ya, ya udah ya, Kita foto ya dulu pamit Om, ya. foto dulu. Oh, ya, ya, boleh, boleh. Ya Om. Oke, satu, Dah, dua. Ya, ayo Jessica. dah, satu, dua, tiga. Dah. Oke, udah. Ya. Mungkin Kasih Om ada Diki. mungkin Om ada kata-kata terakhir buat penonton atau Oh, kata-kata terakhir gimana nih ceritanya? Jangan terakhir dong. kayak saran atau motivasi gitu. Ya, kalau dari pribadi ya, secara bisnis mungkin
kuliah dulu aja yang benar, kuliah dulu aja yang sesuai keinginan, cari aja nilai terbaik dulu. Kalau prinsip Om, masalah uang, masalah ekonomi, masalah pendidikan, itu bakal terbantahkan setelah kalian punya link-link yang bagus gitu. Kalau dalam bisnis itu link itu penting. Berteman aja dulu, sosial aja dulu, hal-hal itu bakal bangun kalian ke ranah bisnis nantinya. Dan setelah berbisnis ya itu tadi konsisten dan tanggung jawab gitu. Di bisnis itu intinya konsisten, tanggung jawab, udah itu doang kalau buat bisnis. Terus halal sebagai kita sebagai muslim atau kita sebagai orang yang bernorma di Indonesia, yang penting halal gitu, jangan merugikan. Itu aja. Terima kasih banyak, Om. Hmm. Kasih ya Om. Ya, Kasih, pamit Maaf ya. lahir batin Ya, Om. Pak, teman-teman ya. Ya, Ya, Om. Assalamualaikum.